Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan pembuatan makalah berikut dengan video presentasi dengan tema Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan. Adapun judul yang kami angkat yaitu Paradigma Pancasila dalam Dinamika Perkembangan serta Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dengan daftar isi sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenai konsep, yang kedua realita, yang ketiga masalah, dan yang terakhir yaitu solusi yang akan secara berturut dipaparkan oleh yang pertama saya sendiri, Nurul Fajri dengan NIM N0112011039, Almiranda Safira Subhan, Nur Halisa Fitri, dan yang terakhir yaitu Alia Atia Nabila Asfar. Yang pertama yaitu mengenai konsep. Istilah paradigma pada mulanya dipakai dalam bidang filsafat ilmu pengetahuan. Menurut Thomas Kuhn, orang yang pertama kali mengumumkan istilah tersebut menyatakan bahwa ilmu pada waktu tertentu didominasi oleh suatu paradigma. Paradigma adalah pandangan mendasar bagi para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Istilah paradigma makin lama makin berkembang, tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan, tetapi pada bidang lain seperti bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Dengan demikian, paradigma menempati posisi tinggi dan penting dalam melaksanakan segala hal dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai paradigma artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Hal ini sesuai dengan kenyataan objektif bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia, sedangkan negara merupakan organisasi atau persekutuan hidup manusia. Maka, tidak berlebihan apabila Pancasila menjadi landasan dan tolak ukur penyelenggaraan bernegara termasuk dalam melaksanakan pembangunan. Dalam hal ini, fungsi Pancasila ialah memberikan orientasi dan kerangka acuan untuk terbentuknya struktur kehidupan sosial politik dan ekonomi yang manusiawi, demokratis, dan adil bagi seluruh rakyat. Sila pertama dan kedua mengandung imperatif etis untuk menghormati martabat manusia dan memperlakukan manusia sesuai dengan keluhuran martabatnya. Sila ketiga mengandung implikasi keharusan mengatasi segala bentuk sektarisme yang berarti pula komitmen kepada nilai kebersamaan seluruh bangsa. Sila keempat yaitu mengandung nilai-nilai yang terkait dengan demokrasi konstitusional, persamaan politis, hak-hak manusia dan kewajiban kewarganegaraan. Dan sila kelima mencangkup persamaan dan pemerataan. Baiklah, itu tadi materi yang sempat saya bawakan. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almiranda Safira Subhan dengan NIM N0112011053. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang realita. Perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi yang semakin cepat bisa mempengaruhi segala aspek kehidupan dan budaya. Bisa mempengaruhi positif tetapi juga bisa mempengaruhi hal negatif. Apalagi di era modern ini, masuknya iptek disengaja atau tidak akan membawa nilai-nilai asing yang dapat mempengaruhi gaya hidup, sikap hidup maupun pikiran kita. Iptek membantu mempengaruhi manusia dan memudahkan kehidupan manusia. Selain itu, iptek juga penting bagi lembaga pendidikan, sehingga iptek tidak bisa dipisahkan dari lembaga pendidikan. Iptek dengan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat, karena pendidikan sangat dipengaruhi oleh perkembangan iptek, dan iptek merupakan salah satu materi pengajaran sebagai bagian dari pendidikan. Oleh karena itu, iptek harus bisa membantu untuk memudahkan kebutuhan manusia, maka dalam menggunakan iptek harus dengan cara yang tepat. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hal dari upaya manusia yang meliputi segala aspek akal, rasa, dan kehendak dalam meningkatkan kesejahteraan martabat manusia. Pancasila memberikan dasar-dasar nilai bagi pengembangan iptek sebagai hasil kebudayaan manusia yang harus didasarkan pada moral, ketuhanan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab.
Kemudian ada beberapa makna dalam Pancasila yang mengenai pembangunan pada IPTEK. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, memberikan arti bahwa IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan ataupun diciptakan, namun juga dipertimbangkan maksudnya dan akibatnya, apakah merugikan manusia dan alam sekitarnya. Yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan dasar moralitas bahwa dalam perkembangan IPTEK haruslah berkembang beradab. Pengembangan IPTEK yang merugikan tidak akan mewujudkan tujuan sebenarnya IPTEK, yaitu kesejahteraan. Yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia, memberikan arti bahwa perkembangan IPTEK hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, sehingga pengembangan IPTEK dapat memunculkan persatuan. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mendasari pengembangan IPTEK secara demokrasi, artinya setiap individu wajib dan bebas dalam melakukan perkembangan IPTEK. Para pengembang IPTEK harus bersikap terbuka, artinya terbuka untuk dikritik, digaji ulang maupun dibandingkan dengan teori yang lainnya. Dan yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan arti bahwa pengembangan IPTEK harus menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Pancasila melalui kelima silanya ini secara universal dapat masuk ke dalam tata nama pembangunan Indonesia melalui perkembangan IPTEK. Pentingnya keselarasan di antara keduanya menjanjikan hubungan yang harmonis dalam membangun sebuah negara yang dicita-citakan. Namun, pada kenyataannya sangat sulit untuk menyeimbangkan keduanya karena sebagaimana kita ketahui bahwa bersama masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang tidak plural. Tidak jarang di antara mereka tidak memiliki etika dalam menggunakan teknologi. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Kepada pemateri saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Fitri dengan NIM N01120160 dari kelompok 4. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan materi pada bagian masalah. Nah, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia seiring dengan kemajuan IPTEK menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kemajuan IPTEK terhadap lingkungan hidup dapat membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Banyak contoh permasalahan perkembangan IPTEK di Indonesia ini, seperti bullying berunsur sara di media sosial, pengguna media sosial tidak mengenal umur dan gender, membuat pengguna media sosial bersemena-mena dengan pendapat yang mereka keluarkan. Selain itu, juga ada penipuan online yang individualis dan tidak berkemanusiaan, serta penyebaran pornografi di banyak platform. Di samping itu pula, dengan berkembangnya teknologi, membuat pelajar lupa akan waktu dan menjadi malas karena dimanjakan oleh teknologi yang membuat mereka kecanduan. Penggunaan teknologi seperti bom waktu yang sangat tidak terkendali akan membuat sekitarnya menjadi hancur. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri keempat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Nabila Asfar dengan NIM N01120146 akan melanjutkan presentasi dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi solusi. Pemerintah Indonesia berusaha membangun negeri ini melalui beberapa cara. Pembangunan harus melihat dari sisi Pancasila agar sesuai dengan karakter kepribadian bangsa. Tentunya hal ini juga harus dibantu oleh rakyatnya sendiri. Warga Indonesia harus bisa membangun pola pikir untuk bisa menerima pembangunan yang bersifat substansial. Dan itu memerlukan kesabaran serta keterbukaan pikiran dari rakyatnya. Pembangunan ini harus didukung, dilaksanakan, dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, agar benar-benar terjadi kemajuan dan pengembangan yang progresif untuk negara dan bangsa ini. Diperlukan pula pemahaman yang benar, yaitu pendidikan sebagai tuntunan moral, agar nilai-nilai yang telah tertanam dalam diri bangsa tidak serta-merta hilang tergerus teknologi yang semakin berkembang. Hal ini sangat berkaitan dengan pendidikan Pancasila, yang mana telah menyangkut setiap segi kehidupan. Ideologi Pancasila yang kita anut ini bisa mengatasi permasalahan IPTEK yang ada di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.